kita masyarakat yang udah pernah kena COVID sebelumnya dok, tapi sembuh, tapi terus dengan memanjangnya COVID yang sekarang seperti ini dok, kira-kira akan ada resiko yang lain nggak? Kita nggak tahu nih kapan musuh datang. Kita nggak tahu kapan COVID siklusnya ada lagi hilang. Kita nggak tahu. Kalau kita mau lebih strong menghadapi COVID, jangan gemuk. Hi, the health here. Welcome back in Clinic Dr. House broadcast. I'm Reno, your host di Dr. House Clinic, the lifestyle clinic. Sekarang kita mau ngobrol sama Dr. Grace soal COVID yang berkepanjangan yang gak habis-habis. Halo dokter, selamat sore dok. Sore. Dok, COVID-nya belum habis-habis. Gak ada masa expired kayaknya tuh COVID ya. Dok. Gimana nih ya? Makin susah dok, sekarang terbang harus pakai booster pula dok. Kalau belum booster gak boleh. Karena COVID-nya hilang timbul gitu ya. Iya dok, kayaknya seperti nggak akan hilang atau gimana nggak ngerti nih dok. Tapi kita jadi punya pertanyaan nih dok. Dengan memanjangnya COVID yang seperti sekarang ini dok ya, yang kita masyarakat yang udah pernah kena COVID sebelumnya dok, tapi sembuh. Tapi terus dengan memanjangnya COVID yang sekarang seperti ini dok, kira-kira akan ada resiko yang lain nggak? Atau ada efek nggak dok nih bagi yang udah pernah kena COVID sebelumnya? Terus kira-kira ada efeknya nggak dok sesudah dia sembuh? Oke. Concern yang pertama adalah COVID yang nggak hilang-hilang. Nah, itu concern kita yang pertama ya. Jadi sebelum kita berpikir ada efek nggak pada orang yang pernah kena COVID atau berulang, yang mesti kita pikirin adalah ini sudah pernah kena atau belum pernah kena. Yang mesti kita pikirin adalah ini kita nggak tahu COVID ini apakah ada masa expirednya, sejauh ya, artinya apakah COVID ini nanti akan hilang atau ada terus, kita nggak tahu ya. Assuming ini COVID mungkin ya ada terus, namanya juga virus, paling dia bermutasi. Terus kita mesti gimana? Itu dulu yang mesti kita pikirin. Memang ketika COVID yang pertama, yang COVID-19 Desember 2019 ya, itu muncul pertama kali, lalu masuk ke Indonesia sekitar Maret 2020, heboh. Orang-orang mulai tuh mengkonsumsi banyak vitamin ya, sampai vitamin habis di mana-mana, terutama ketika sekitar bulan Mei, Juni, Juli yang kita heboh dengan COVID yang Delta. Wah, itu malah jadi bisnis gila-gilaan untuk jualan vitamin. Tapi kah orang juga lama-lama, pertanyaan berikutnya, berapa lama nih gue minum vitamin kayak gini nih? Iya. Gitu kan. Ini COVID hilang timbul gitu kan. Jadi itu dulu yang kita pikirin sebelum kita berpikir ada dampak nggak kalau kita kena COVID lagi atau segala macam. Nah, yang perlu kita pikirin adalah misalnya ini COVID ada terus, misalnya kita belum pernah kena atau sudah pernah kena, terus mesti gimana? Ya. Itu dulu ya. Sebenarnya kalau aku nih ya sebagai dokter dan sebagai let's say sebagai manusia biasa ya, daripada mikirin COVID, mendingan mikirin diri kita. Gimana tuh dok? Nah, anggaplah kita ini lagi ngelindungin benteng. Which is benteng itu adalah badan kita. Ya, dari serangan musuh ya, si COVID. Kalau begitu analoginya, kira-kira untuk melindungi benteng kita ngapain? Ya, latih tentara, perbanyak tentara, ya kan? Tentara dibanyakin, habis banyak, terus ajarin untuk gimana caranya ngelawan musuh. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bentengnya juga mesti prepare. Makanan cukup, ya kan? Ada air bersih. Jadi istilahnya bentengnya strong.
Bentengnya kuat, tentaranya kuat. Kalau tentaranya kuat, taunya bentengnya makanan nggak ada, ini nggak ada, percuma tentaranya doang yang kuat, gitu kan. Jadi artinya kita nggak tahu nih kapan musuh datang. Kita nggak tahu kapan COVID siklusnya ada lagi hilang. Kita nggak tahu. Kecuali kalau itu virus bisa kita lihat dengan mata telanjang, jadi kita bisa ngeles. Tapi kan ini nggak bisa lihat. Oke, blind kita. Tapi kita tahu ada musuh. Oke. Berarti nggak usah pikirin musuhnya, pikirin kita aja. Iya, itu analogi yang paling gampang. Tentaranya dikencengin, dikuatin, dibanyakin, terus badannya atau si bentengnya itu dicukupin, ya kan, supaya nggak keropos bentengnya. Dok, mau tanya dulu nih dok. Kalau menangkap tadi kata-kata dokter ya, kita kuatin benteng kita ya. Itu in my opinion dok, berarti pertama kita jaga makan kita. Oke dok, dan jaga makan sebenarnya juga agak repot, jujur ya dok ya, dalam keadaan sekarang juga masyarakat kita juga nggak semuanya terpenuhi kok gizinya dengan benar gitu kan dok ya. Tapi kita harus bertahan terus dengan gizi yang benar. Kemudian pasti ada suplemen tambahan seperti vitamin D itu ya dok ya. Kan COVID itu vitamin D dok. Nah, katakanlah kita bicara di level makanan kita sudah tercukupi gizinya. Nah, konsumsi vitamin D terus-menerus yang kita nggak tahu juga sampai kapan itu nggak apa-apa dok? Kita jangan jump into vitamin D aja. Kita mau benerin, aku bilang tadi kita mau benerin dua, si tentara ya dan si benteng. Oke. Yang basic aja. Kita nggak ngomongin orang dengan punya kemampuan beli vitamin. D. Jangan itu dulu. Kita ngomonginnya secara massal. Kita ngomongin buat orang apapun juga. Yang bisa didapat. Iya, jadi apa? Nggak usah mikirin yang terlalu berat dan costly, ya. Yang paling pertama, bagaimana supaya badan kita itu nggak kropos, nggak inflame sebenarnya. Itu dulu, itu pondasi, ya. Badan kita harus strong, si benteng harus strong, ya. Badan kita harus strong, harus kuat. Nggak gampang kalau pun ada tentara yang masuk, kalaupun ada musuh yang masuk dan tentaranya lagi tidur, kitanya juga siap, gitu ya. Jadi kita nggak depend on orang lain atau apapun juga, tapi badan kita siap. Satu, badan kita harus terjaga selnya. Simple sebenarnya ya untuk mengatasi inflamasi itu. Oke, fine, makan itu jangan. Kalau kita bilang itu tentunya yang sudah sering diulang-ulang, jangan yang tinggi gulanya, ya, jangan yang tinggi gulanya karena gula itu meningkatkan insulin dan insulin menyebabkan inflamasi. Itu dulu yang pertama, ya. Tentu apa yang mesti kita hindari, makan yang manis-manis, simple karbohidrat yang tinggi, ya. Misalnya simple karbohidrat itu contohnya makanan-makanan yang kita bilangnya agak-agak saintifik, dibilang high corn syrup gitu kan. Jadi kayak makanan-makanan yang dengan manis-manis yang dijual, minuman-minuman manis, terus cemilan-cemilan manis. Sekarang kalau kita ke mall, mostly hampir semua makanan yang dijual kan yang enak-enak dan manis-manis semuanya. Nah, yang kayak gitu dulu nih kita tahan, ya. Yang kedua, usahain kalau makan bervariasi dan raw food, makanan rumahan, bukan fast food, ya. Jadi usahain emang kita memasak makanan yang akan kita makan, bukan beli jadi. Bukan jajan. Sekali-sekali fine lah gitu. Tapi kalau setiap hari lah kita bisa memasukin sampah atau garbage ke badan kita, ya kan? Nah ini dok, sorry dok, ini kayaknya yang mungkin bagi termasuk saya juga mungkin yang awam gitu dok ya, mungkin kurang menyadari hal itu. Ternyata sebenarnya untuk jaga badan itu awalnya dari jaga makan. Nah, jaga makannya juga jangan salah, mungkin banyak yang belum tahu ya dok, maksudnya jaga makan itu apa. Nah tadi dokter Grace sudah menjelaskan maksudnya jaga makan adalah jangan yang terlalu tinggi kadar gulanya. Healthy food istilahnya intinya healthy food ya dok ya. Sebenarnya ya, to be honest ya,
kalau lihat fenomena yang sekarang ya, even orang-orang bule ya, orang-orang di let's say di negara barat itu sekarang makanannya ngikutin orang Indonesia loh. Coba gimana deh. tuh dok ngikutin orang Indonesia? Gimana orang Indonesia sekarang makannya itu Bule-bulean. Salah. Iya, orang sekarang udah mulai ke east, kita malah ke west nyebrang gitu ya. Sekarang ya kayak apa namanya fenomena herbs deh. Di mana-mana sekarang kalau suka browsing gitu ya, orang kemana-mana minum kunyit katanya buat anti inflamasi, anti peradangan. Nenek moyang kita juga udah minum jamu kunyit asam, gitu kan. Jadi terus sekarang mereka dikit-dikit minum santan, ya kan? Kita takut makan santan karena misleading. Jadi coba deh perhatiin fenomena mereka itu makannya lebih kayak mengikuti mulai ke arah timur, kita malah nyebrang ke barat gitu kan. Kita malah yang tadinya sarapannya nasi pindah ke roti, which is roti itu kan gluten ya. Gluten itu atau kita bilangnya apa namanya gandum yang sudah diolah. Nah, gandum yang sudah diolah itu kalau sebenarnya mostly sekarang menyebabkan inflamasi di badan kita. Gitu loh, ya kan? Jadi sebaiknya roti diganti apa dok? Ya kalau aku sih pengennya intermittent fasting, gitu kan. Bicara umum. Oke. Kalau pengganti roti makanan orang Indonesia aja, makan nasi, sayuran, protein dibanyakin, makan ayam, tahu, tempe segala macam ada semuanya. Nah, kenapa mesti makan roti? Berarti ini ada kaitannya nih dok. Ini kan sekolah udah mulai offline. Oke, nah ibu-ibu pasti sudah mulai menghadapi breakfast buat anak-anak. Yang biasanya kan roti. Nah kira-kira baiknya diganti pakai apa dok? Kalau aku lebih suka, ya kalau dibule-bulein sih bilangnya omelet ya. Tapi intinya telur dadar. Ya kan? Aku kasih telur dadar. Sama nasi gitu. Boleh, tapi usahain dengan porsi banyakan lauknya daripada nasinya. Sama ya, sayuran itu kali oh iya pastinya. Ya, sayuran kukus-kukus. Enggak perlu dikukus juga, belum tentu anak-anak suka. Gini loh, gini. Satu kunci untuk diet ya. Pilih diet yang bisa kita kerjakan atau kita terima for a long term. Ya. Jangan ketat 1-2 bulan habis itu bubar gitu, jangan. Jadi kita mesti berpikir satu, diterima sama anak-anak, dia makan enak, jangan di depan kita dia makan habis itu ntar jajan gitu kan. Jadi kitanya sendiri juga mesti enjoy sama makanan kita. Oke. Terus kalau nggak dikukus gimana? Ditumis dengan sedikit minyak, pilih nanti sometimes kita ngomongin minyak-minyak yang bisa dipilih ya. Karena juga minyak kan mahal juga dong. Iya, sebenarnya enggak. Minyak kelapa bikin sendiri. Bikinnya lama. Itu akhirnya kita kembali ke kayak ya akhirnya begini. Ternyata zaman Jurassic Park lebih sehat daripada sekarang gitu kan. Jadinya saya concern nih dok. Akhirnya karena kita bicara soal ini dok ya, kemudian juga memang ini tanpa sengaja nih dok pemikiran saya ya, dengan sekolah sudah mulai offline, anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Ya, terus tiba-tiba ada yang kena COVID positif, tracing online lagi. Itu dia, jadinya saya jadi concern nih dok. Benar, jadi gini, kembali lagi ke yang kita bahas di awal. Ayo kuatin dulu rumahnya, anak-anak biasain tidak makan makanan junk food, ya, masukin makanan yang healthy. Makanan healthy itu bukan berarti beli makanan-makanan yang mahal, karena kadang-kadang orang berpikir healthy food itu adalah makanan mahal. Enggak, makanannya sekarang gini, orang Indonesia itu even daun kelor juga di sayur. Iya. Murah loh. Saya di pasar beli daun kelor cuma 5.000. Dan itu sehat banget. Ya, sayur bening. Iya, gitu kan. Kangkung, bayam, toge, daun kelor, terus belum lagi sawi. Yang kayak gitu itu justru sebenarnya lebih nutrisinya lebih baik. Ya kan? Itu satu. Jadi kita masukin makanan dengan nutrisi yang seimbang ya. Terus full color.
jangan makanannya, kalau bisa ini clue gampang aja, makanannya mesti warna-warni gitu kan. Ada tomat yang warna merah, ada nanti kalau buah naga juga yang warnanya merah, atau ada buah-buahannya, terus ada jeruk yang warnanya orange ya kan, terus even terong juga warnanya ungu kayak antioksidan dan segala macam. Colorful makanannya, makanan rumahan. Jadi jangan pikirin beli vitamin mahal-mahal. Nah, itu dia. Ya, jangan pikirin vitamin mahal-mahal. Makanan dulu aja. Makanan dulu, itu udah benar. 1 butir telur, ya, itu di kuningnya udah ada kolin, udah ada banyak nutrisi, di putihnya juga ada protein, which is itu aja udah bisa buat membangun imun sistem kita, gitu ya. Jadi dari makanan, jangan berpikir makanannya junk food tapi habis itu dicekokin vitamin, ya salah ya, Cuma juga. percuma. Oke. Lalu yang kedua apa? Hindari sedentary lifestyle. Apa itu? Bergerak. Hindari sedentary lifestyle tuh lifestyle yang bawaannya duduk nonton TV sambil ngemil, nggak bergerak. Sedentary itu diem aja, nggak bergerak. Nah itu Akan mengakibatkan inflamasi ya dok. pasti Nah, gitu. dengan inflamasi Iya, virus COVID akan iya kan lebih kita mudah lagi mau si bentengnya tadi biar nggak keropos, mau kita kuatin bentengnya. Jadi kalau taunya si musuh keburu musuh masuk, terus si tentara kelimpungan, kita bisa ngumpet di benteng dengan kuat, kan seperti itu kira-kira analoginya. Nah jadi makanan nutrisinya udah benar ya. Yang kedua, bergerak. Hindari sedentary lifestyle. Anak-anak di bawah seminggu sekali jalan keliling komplek, Jalan gitu. kaki, ada gerakan Whatever. motorik gitu. Iya, di rumah juga jangan mbak gitu. Mau ngambil piring, mbak gitu. Jadi yang bergerak cuma itu. Terus main game. Jadi banyakan duduk. Biasakan bergerak. Apapun biasain bergerak. Jangan terlalu banyak duduk gitu loh. Itu tujuannya untuk menghindari inflamasi. Iya. Tidak hanya untuk menghindari inflamasi, yes menghindari inflamasi, tapi yang jelas adalah kita apa yang masuk kan tersimpan sebagai lemak ya, dipakai, di burn, dibakar gitu. Sedentary lifestyle itu juga fungsinya tuh banyak banget. Ya kan, ya termasuk pasti tadinya untuk mengurangi inflamasi, karena kalau kita diem aja inflame badan kita. Inflame. Karena lama-lama kita gemuk. Iya. Nggak ada gemuk nggak apa-apa, yang penting sehat. Nggak ada. Apalagi COVID ini. Ya. Jangan pernah berpikir Gemuk is sehat. inflammation state. Jadi kalau kita mau lebih strong menghadapi COVID, jangan gemuk. Nah, Gitu ya. Oke, tadi udah 2 ya cluenya. Yang ketiga, berjemur. Ya, kan tadi kita ngomongin vitamin D toh. Ya. Mau berapa lama minum vitamin D? Oke, fine. Memang berjemur kurang, to be honest. Karena aku udah pernah dapat pasien yang ngandelin berjemur, pas dicek vitamin D-nya cuma 9. Ya. kurang banget. Ya, kurang gitu kan. Jadi ternyata berjemur itu kurang. Kenapa? Pertama kita lihat berjemurnya gimana. Kayak saya nih, aku berjemur tapi ininya ketutup semuanya. Jadi yang kena sama sinar matahari muka doang, pakai sunscreen pula. Jadi sinar mataharinya mau kemana? Panas doang dapatnya, tapi si sinar matahari tidak menyentuh kulit, karena untuk mengkonversi menjadi vitamin D dia harus ketemu sama kulit. Ya, di sini ada kolesterol ya, terus ketemu sama sinar matahari, baru nanti sampai ke hati dan lain-lain, ke ginjal, baru menjadi vitamin D yang aktif. Nah, tunggu dok. Pertama harus menyentuh kulit, sinar matahari, kemudian jamnya dok. Jamnya, nah sebenarnya tiap negara kan beda-beda. Udah kita ngomongin Indonesia aja ya. Jadi kalau di Indonesia itu sekitar jam 9 ke atas, 9-10. Sampai ya. jam berapa dok? Sebenarnya sampai sore sebenarnya, aman gitu, ya, dok, ya? aman gitu kan. Nah malah yang terbaik ya midday, tengah hari. Cuman kan panas banget gitu ya. Sekarang lagi hot wave pula dok. Iya, jadi biasanya kita ambil gini, kalau cewek tuh malah lebih ribet. Aduh dok, nanti flek nih muka gua nih gitu kan. Oke deh, let's say jam 9 jam 10, seminggu cukup 3 kali, sekali terpapar sinar matahari kurang lebih 15 menit minimal. 15 menit Iya, minimal ya. Mau lebih lama fine, oke gitu kan. Bedakan antara olahraga dan berjemur. Kalau olahraga boleh
1 jam jalan sambil kena panas kan lama gitu kan. Boleh dimulainya sebelum jam 9. Tapi kalau cuman mau berjemur ya udah nunggu mataharinya emang Panas. keluar ya, sehingga nggak usah terlalu lama. Oke. Ya. Terus sebenarnya yang baik gitu ya sekarang ada, kan aku bilang tadi kembali ke Jurassic Park ternyata lebih sehat. Apa tau nggak? Ini sekarang ada ilmu baru, nggak baru sih sebetulnya, cuman mungkin akhirnya karena sering disebut-sebut jadi kayak baru. Pernah dengar gak? Apa itu dok? Grounding. Nyeker dok? Iya. Ya, jadi kita itu berjemur sambil grounding, kan keren ya bahasanya. Padahal panas-panasan sambil nyeker. Ya, nah itu ternyata bagus banget. Jadi nggak heran nenek moyang kita yang ke sawah nyeker, kuat-kuat. Itu udah makannya rebusan daun singkong lagi. Jadi ini kayaknya sebenarnya COVID tuh seperti suruhan alam kita kembali ke bumi. Iya. Terus ya kelihatannya seperti itu ya dok. Iya, abis kayaknya kita udah terlalu Terlalu ngawang ya. Kita terlalu sophisticated. Akhirnya mobil aja sekarang kalau bisa sambil diem aja. Udah sampai. Gak usah setir autopilot gitu. Tesla gitu kan. Ya, tapi akhirnya membuat kita sedentary dan kita malas dan kita nggak bergerak gitu. Ya kan. Oke, kita udah punya 3 ya. Tadi ya nutrisinya dicukupin, yang kedua terus kita bergerak ya, yang ketiga berjemur. Nah, yang keempat ini penting banget. Apa itu dok? Tidur malam pasti. Malam. Kalau tiap hari tidur seharian mah sedentary lagi. Kan karena gini ya dok ya, kita sudah sama-sama tahu nih dok, baca di berita, lihat di media, atau mungkin juga di kehidupan nyata kita ada teman atau keluarga yang mengalami dengan sejak adanya COVID udah sampai hampir nyaris 3 tahun ini kan banyak yang depresi juga ya, sehingga mengganggu pola tidur mereka. Akhirnya nggak bisa tidur malam, ya kan? Nah, akhirnya justru itu semakin rentan badannya. Betul. Tapi kan, nah mungkin dokter punya cara nih untuk gimana caranya dalam menghadapi situasi depresi. Kita mengerti gitu kan ya. Tapi kita juga kan tetap harus jaga badan. Gimana dok caranya? Kembali selalu ABCD-nya. 1, nutrisinya benerin. Kalau kita lagi depresi, makan yang bener. Yang bener. Itulah dok. Jangan high sugar. Ini lagi depresi, terus minum wine. No, gue ngebir. Gue soalnya stres. Itu sugarnya tinggi banget. Oh, bir tuh sugar? Iya, sugar itu. Ya, gue minum minuman alkohol itu tinggi. Itu sometimes nanti kita ngomongin alkohol itu chaos banget, gitu kan? Oke, jadi kalau emang kayak gitu aku selalu ABCD-nya makan dulu benerin. Ya, nutrisinya cukup karena badan kita butuh banyak sekali nutrisi. Banyak nutrisi itu banyak jenisnya ya. Tapi tidak dalam jumlah besar pastinya. Semuanya tapi tercukupin. Makannya tuh ganti-ganti. Makanan rumahan bukan fast food. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidurnya nyenyak, paginya harus aktif, bergerak. Lah ya kalau paginya tidur ya malamnya melek lah. Bener gak? Nah, untuk memperbaikinya yang udah keterlanjuran. Dok. Nah, yang ketiga, ini sama kayak orang jet lag. Ya, biasanya kalau orang itu kan terbalik-balik tuh, ya kan? Kita paksa berjemur. Kenapa kok dipaksa berjemur? Ketika kita berjemur, produksi melatonin kita di level seluler meningkat. Kita tahu dong, hormon melatonin itu hormon tidur. Oke. Berarti dok tadi udah ada 4 poin yang dokter bilang ya. Pertama nutrisi makanan yang kita jaga. Kedua bergerak. Jadi jangan diem aja, harus ada aktiviti yang memadai. Kemudian yang ketiga berjemur. Dan yang keempat adalah tidur malam. Iya. Tidur malam yang cukup gitu. Nah itu semua yang akan menjaga badan kita, membangun benteng di dalam badan kita. Iya. Jadi jangan pikirin COVID-nya, udah nggak usah bahas COVID itu kalau udah ngebahas COVID nanti penelitiannya banyak lagi. Tapi terlepas dari kita tahu detail tentang COVID dan segala macam, bentengnya dulu benerin. Oke, dok. Semoga ini bisa ditangkap oleh masyarakat banyak ya dok. Simpel tapi pada malas ngerjain. Nah ini dok, sebenarnya kita berharap ini didengar oleh masyarakat banyak. Terutama apalagi karena ini sudah offline school, udah mulai masuk sekolah offline dan pasti
kantin juga yang ibu-ibu kantin, semoga ibu kantin juga mendengar sehingga bisa menyediakan makanan yang memang sesuai dengan tadi nutrisinya. Harusnya sekolah ya cemilannya tuh buah, salad yang seperti kayak gitu. Ini ya termasuk sekolah. Aku nggak tahu ya, tapi sometimes aku lihat sekolah-sekolah yang cemilannya makanannya full sugar ya. Ya itu yang mungkin edukasi gurunya kali. Sebenarnya itu dok, ibu kantin. Kan justru tujuan kita broadcast ini sebenarnya untuk mensosialisasikan ini pencegahan COVID yang secara alami. Ya kita nggak tahu loh COVID ini sampai kapan. Nah, apalagi karena kita juga nggak tahu COVID itu sampai kapan, sehingga ini nih yang kita bicara ini, saya merasa in my opinion ini penting banget. Ini penting banget karena pertama kita nggak tahu COVID sampai kapan. Kedua, kebayang nih offline school ini loh yang saya concern nih udah mulai masuk sekolah, jalanan juga udah mulai macet dan kita secara psikologis udah masuk titik jenuh menghadapi situasi COVID sehingga cenderung udah nggak terlalu aware ya, gitu loh, udah pasrah gitu. Padahal sebenarnya ini loh tadi nutrisi tadi yang tadi Dr. Grace bilang harusnya gitu kan? bisa kok, bisa mulai sekarang kita mulai nggak usah nunggu nanti nggak usah nunggu ntar ya kalau gue udah punya banyak duit gue beli vitamin. Nggak perlu kita lupain dulu vitamin dari nutrisi makanan yang nanti ada aja dulu ya. Kita nggak usah bahas vitamin satu-satu, nanti aja orang semua ada di makanan. Kita bicara basic dulu yang semua orang bisa melakukannya dan semoga ini bermanfaat dan benar-benar ini semoga menjadi aware juga juga untuk pihak sekolah, pihak kantin. Kita harapkan bisa screening makanan yang disediain buat anak-anak. Ya itu kita ngarepin banget dan karena kita di sini di Klinik Dr. House aware juga dengan masalah ini, nanti mungkin kita akan posting nanti juga. Kita beri catatannya di postingan kita ya dok ya supaya bisa dipelajari juga gitu kan. Next baru kita berpikir kalau yang 4 tadi udah benar baru kita berpikir vitamin tambahan. Ya begitu ya dok kira-kira dok ya dalam sikap kita dalam menyikapi COVID yang entah kapan ujungnya, never ending. Sementara ini never ending. Nanti baru lah kita bahas long COVID. Nanti lah ya. Ya sekarang kita yang aware dulu nih. Oke, demikian Healthier bincang-bincang kita sama Dr. Grace. Semoga bermanfaat dan benar-benar bisa dijalani langkah-langkah mudah tadi. Dari kami, dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.